Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Mohon perhatian Bapak Ibu Jemaat terhadap penyampaian Warta Jemaat di pagi hari ini. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon nomor 03 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angka Rumawi, pelayanan sepekan ini. 1.1 Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Johana M. Raitelu Hehanusa. 2. Penatua Yakob W. Sekewael. 3. Penatua Seli Patinasarani. 4. Diaken Romina Solisa Lesnusa. 5. Diaken Sintia GM Tomasoa Birahi. 6. Diaken Paulina S. Parinusa Tahya. 1.2. Jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan pastoralia pranika telah dilaksanakan, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus kepada calon mempelai Saudara Dikson Siwabesi dan Saudari Filma Filda Aihuan pada Jumat 21 Januari 2022. 1.3. Pelaksanaan kebaktian awal tahun pelayanan di tingkat jemaat diatur sebagai berikut. 1.3.1 Kebaktian Gereja Anak berlangsung pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, pukul 12 waktu Indonesia Timur. 1.3.2 Kebaktian Remaja Jemaat GPM Ebenezer berlangsung pada Senin 17 Januari 2022 di pukul 19 di Gedung Gereja Ebenezer. 1.3.3 Kebaktian Kemitraan Jemaat GPM Ebenezer berlangsung pada Selasa 18 Januari 2022 pukul 19 WIB di Gedung Gereja Ebenezer. 1.3.4 Katekisasi Jemaat GPM Ebenezer berlangsung pada Rabu 19 Januari 2022 pukul 18 WIB di Gedung Gereja Ebenezer. 1.3.5 AM GPM Cabang Ebenezer berlangsung pada Kamis 20 Januari 2022 pukul 19.30 WIB di Gedung Gereja Ebenezer. 1.3.6 Kebaktian Sektor Pelayanan berlangsung pada Jumat 21 Januari 2022 di sektor masing-masing. 1.4 Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama 1.4.1 Keluarga Rangkoratat Sektor 4 Unit 1 atas meninggalnya Bapak Domingus Rangkoratat. 1.4.2 Keluarga Polatu Sektor 9 Unit 1 atas meninggalnya Bapak Berti Polatu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Allah kehidupan. Angka Rumawi 2 Pelayanan pekan ini. 2.1 Pengaturan tugas kolektan, tim Pelda dan paduan suara dalam kebaktian pekan depan tanggal 23 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30, kolektan ranting 11, tim Pelda kelompok Hagai dan Yehuda, paduan suara Exodus. Pukul 9, kolektan ranting 1, tim Pelda kelompok Mika dan Yehuda, paduan suara Ebenezer Roman Squire.
Gereja Gloria pukul 7, kolektan ranting 3, tim Pelda kelompok Nahum, paduan suara Eklesia. 3 Angka Rumawi, informasi lain. 3.1 diberitahukan kepada Bapak Ibu warga jemaat bahwa Ketua Badan Koordinasi Pelayanan tahun 2022 adalah sebagai berikut. Sektor Pelayanan 1, Diaken Edwin Mole. Sektor Pelayanan 2, Diaken Angelic Toisuta Nanuru. Sektor Pelayanan 3, Diaken Join R. Venjalang Luturmas. Sektor Pelayanan 4, Diaken Debbie J. Haurisa Tutuhatunewa. Sektor Pelayanan 5, Diaken Tatilulilanti E. Birahi. Sektor Pelayanan 6, Penatua Kristina Siahaya Tahya. Sektor Pelayanan 7, Diaken Min S. Manusiwa. Sektor Pelayanan 8, Diaken Megi M. Latumahina Haumahu. Sektor Pelayanan 9, Diaken Martinus Usmani. Sektor Pelayanan 10, Diaken Joseph A.J. Tiven. Sektor Pelayanan 11, Diaken Yohanes Saetapi. Sektor Pelayanan 12, Penatua Johana M. Raitelu Hehanusa. Sektor Pelayanan 13, Penatua Sarce D. Leatemia Hukum. Mohon kesediaan jemaat untuk dapat menopang dalam tindakan nyata dan terutama mendoakan keberlangsungan pekerjaan pelayanan di sektor masing-masing yang dinahkodai oleh Ketua Bakopel yang baru untuk tahun pelayanan 2022. Angka Rumawi 4. Pelayanan kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1 Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. 4.2 Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Dr. John Ruhulesin, Master Sains. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada bacaan Alkitab, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pada pasal 36 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait 1 dan 2. Skip 16 Januari 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff J.A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale.
Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Saudara-saudara jemaat Shalom, mari kita mulai ibadah kita. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita.
Tuhan jamah diriku. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon janganlah tinggalkan kami ketika dunia kami terancam. Kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Kau perkasaku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Gloria, 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 in excelsis Deo. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan di pagi ini, dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 36 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Mendahulunya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin.
Mazmur 36 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ya Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat Shalom. Saudara-saudara, kita sudah memasuki pertengahan dari bulan pertama di tahun 2022 ini, dan kita memang selalu mengatakan pengalihan tahun itu selalu mengatakan tahun yang baru. Tapi pertanyaannya adalah apa yang baru dari tahun ini? Apakah tahun yang baru itu hanya berubah dari 2021 ke 2022? Ataukah memang ada sesuatu yang baru dari kita? Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab kita tahu betul bahwa kita tiba di tahun 2022 ini hanya karena tuntunan Tuhan untuk kita semua. Dan oleh karena itu tema dari pergumulan Gereja Protestan Maluku di bulan ini adalah tema penyertaan Tuhan tidak berkesudahan, dan tema mingguan kita menghargai kasih setia Tuhan. Kita mau membuktikan betul apa benar penyertaan Tuhan itu tidak berkesudahan dan tanpa akhir. Bagaimana kita mengalaminya dalam pengalaman hidup beriman kita. Saya rasa itu soalnya ada di situ, saudara-saudara jemaat. Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan itu dalam pengalaman hidup beriman kita. Saya ingin mengajak jemaat dan saya sendiri, mari coba kita kembali ke belakang, ya, kembali ke pengalaman kita memasuki tahun 2022. Saudara, kita mengakhiri tahun 2021 itu kalau semua masuk ibadah, ya. Saya yakin semua masuk ibadah kunci taong, ya. Kalau kita memasuki ibadah kunci taong itu gereja-gereja di mana-mana penuh, ya. Saya juga berkhotbah di mana-mana dan penuh. Apa yang kita tahu di situ? Apa yang kita alami di situ? Kita ditegaskan di dalam firman Tuhan, dan tema kita adalah kita percaya bahwa tuntunan Tuhan memungkinkan kita
melewati tahun 2021 dengan selamat. Apapun persoalannya. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa pengalaman hidup Israel, mulai dari perbudakan di Mesir, perjalanan di padang gurun, kita percaya Israel yakin betul tentang janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Tuntunan Tuhan luar biasa, saudara. Bagaimana Allah hadir, Allah berjalan bersama mereka, Allah mengampuni mereka, Allah menuntun mereka, Allah menggendong mereka, Allah memimpin mereka. Dan oleh karena itu kita tiba dengan selamat mengakhiri tahun 2021. Ada teman saya, dia mengatakan begini ya, waktu dia telepon saya dan dia bilang begini, John, saya mau bersyukur atau tidak? Lalu saya tanya kenapa? Selama tahun 2021 dia katakan, begitu banyak aku bertemu dengan orang-orang yang sudah tidak bisa tertawa dan menangis. Oleh karena apa? Bukan oleh karena mulut mereka dikatup dengan masker, tetapi oleh karena hati mereka sudah beku sama sekali karena penderitaan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, dia mengatakan kepada saya, kita mengalami selama tahun 2021 penderitaan yang luar biasa. Satu lagi, dan dia mengatakan sangat ironis, oleh karena selama tahun 2021 itu ada banyak orang yang sudah tidak bisa percaya orang lain, saudara. Kenapa saya tanya? Kenapa? Oleh karena banyak orang sudah dibohongi di dalam rumah tangga. Suami membohongi istri, istri membohongi suami, macam-macam. Pemimpin membohongi yang dipimpin, dan banyak soal hoax di mana-mana. Media sosial menyajikan kebohongan. Banyak. Lalu dia bilang kepada saya, tetapi hanya karena iman, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Karena tuntunan Allah hebat dan dahsyat, Ia menuntun, Ia mengendalikan, Ia membawa kami melewati. Hanya di dalam iman, aku masih bisa percaya tentang janji masa depan. Dan selama kita percaya kepada Tuhan, apapun suramnya masa depan, selalu saja ada pengharapan, kata dia. Saya rasa itu pengalaman beriman kita, saudara. Ya, kita mengakhiri tahun 2021 dengan iman dan pengharapan. Ya, tuntunan Tuhan luar biasa. Di tanggal 1, saya ingin mengajak saudara untuk mengingat kembali ya. Tanggal 1 itu kita diingatkan dengan tema memiliki kehidupan supaya kita hidup. Ya, kita mengawali tahun 2022 itu dengan tekad untuk menjalani tahun ini dengan memilih kehidupan, bukan memilih kematian. Ya, kita memilih kehidupan supaya kita hidup. Dan oleh karena itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Setia. Taat. Kita taat, itu yang dialami oleh Israel, baik Yehuda, ya, Yehuda maupun Israel Utara. Ketika Yehuda dibuang ke Babel, ya, ketika Israel Utara mengalami ancaman dari Asyur, kerajaan Asyur, dua kerajaan bersaudara ini, Israel Selatan Yehuda itu dan Israel Utara itu, bukan karena kebijakan politik mereka yang salah sehingga mereka mengalami pembuangan ke Babel, mereka kalah oleh Asyur, tetapi apa? Mereka tidak setia, tidak taat. Dan oleh karena itu Allah menggunakan pembuangan. Mereka hancur karena ketidaksetiaan mereka. Dan oleh karena itu di tanggal 1 Januari kemarin tahun 2022 itu kita diingatkan untuk taat dan setia. Taat dan setia berarti memilih kehidupan. Tidak taat berarti memilih kematian. Saudara, kita akan memasuki tahun 2022 dengan kesetiaan dan ketaatan. Pertanyaannya adalah kita taat dan setia atau tidak? Ya, saudara, tanggal 2 hari Minggu itu ya kita diingatkan dengan tema yang menarik juga. Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat rohani dari surga, saudara. Bayangkan, Allah menganugerahkan berkat rohani dari surga untuk kita, bukan berkat dari dunia. Apa itu berkat rohani? Kalau berkat jasmani itu tubuh yang ganteng, tubuh yang cantik, kaya,
harta, hebat, itu berkat jasmani. Tidak semua orang memiliki berkat jasmani, saudara-saudara. Tidak semua orang memiliki kesamaan berkat rohani. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang tubuhnya tidak sehat, dan banyak. Itu berkat rohani, berkat jasmani. Tetapi berkat rohani itu apa? Kesetiaan, pengampunan, ketaatan, kerendahan hati. Allah anugerahkan itu kepada kita. Kita sudah miliki itu. Kita sudah miliki itu. Kita punya potensi rohani yang Allah beri kepada kita. Ya. Tetapi kenyataannya kita selalu menyeleweng. Kita selalu melakukan. Kita mau melakukan pengampunan tetapi itu tidak bisa kita lakukan. Kita mau melakukan keadilan tetapi yang kita lakukan adalah ketidakadilan. Kita mau mengasihi tetapi yang kita lakukan adalah membenci. Banyak hal. Tetapi Allah tidak marah kita. Allah bikin apa? Allah menganugerahkan Kristus mengampuni kita. Penebusan Kristus. Tetapi juga kita menyeleweng. Kita melawan juga, kita memberontak juga. Tidak cukup Allah menganugerahkan Kristus. Allah menganugerahkan kepada kita rohnya. Untuk apa? Untuk menuntun kita. Saudara, apalagi yang tidak cukup bagi kita? Allah sudah memberi semuanya untuk kita. Luar biasa Allah kita. Luar biasa. Allah sudah menganugerahkan semuanya untuk kita. Sampai Ia menganugerahkan rohnya supaya kita dituntun. Minggu kemarin kita belajar tentang Yesus sumber kehidupan, ya, dan tujuan kehidupan. Melalui apa? Melalui roti dan anggur yang kita makan, ya. Roti hidup. Roti kehidupan. Dan kita diberi hidup yang kekal dan hidup yang abadi. Oleh karena apa? Allah menganugerahkan tubuh dan darahnya untuk kita. Pagi ini kita diingatkan tentang penyertaan Allah tidak pernah berkesudahan. Menghargai kasih setia Allah. Saudara, saya merenung bagaimana pengalaman bersama Tuhan sejak pengalaman dari tema ke tema. Tema ke tema itu bisa kita hafal, ya. Bisa saya khotbahkan, ya. Bisa saudara rekam. Pertanyaannya adalah, bisa kita alami atau tidak? Bisa kita memaknai seluruh hidup kita ini dengan mengalami sendiri Tuhan di dalam hidup kita. Dengan mengalami sendiri kasih setia Tuhan. Dengan mengalami sendiri bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita alami atau tidak? Bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita alami atau tidak? Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, perikop kita, saya tidak akan berkhotbah panjang. Saudara-saudara, apa? Kalau kita membaca perikop ini dari Mazmur 36 ada dua hal. Mazmur 36 ini sebetulnya ungkapan pujian dari Daud yang bersifat pengajaran, sesuatu yang bersifat edukasi, pengajaran yang Daud sampaikan kepada pengalamannya berjumpa dengan Allah. Pengalamannya berjumpa dengan Allah tidak hanya menjadi pengalaman Daud personal. Tidak hanya menjadi pengalaman Daud pribadi, tetapi pengalaman yang universal, yang dimiliki juga oleh Israel. Tetapi itu juga pengalaman yang mau Daud bagi dengan kita. Bagaimana kita mengalami Allah yang penuh dengan kasih setia pada satu pihak. Tetapi juga bagaimana kita mengalami kefasikan. Kita hidup di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergulatan hidup. Kalau kita membaca bagian ini ada dua kutub yang kontradiksi, yang bertentangan satu sama lain. Yang pertama adalah orang-orang fasik atau kefasikan itu. Tetapi yang kedua, kita belajar tentang kemahakuasaan Allah, kebaikan Allah yang diposisikan dengan Allah yang setia, kasih setia Allah. Dua kutub. Dan saya rasa orang-orang percaya selalu berada di dalam ketegangan yang mengasihkan antara apa ya, jatuh pada satu kutub, kefasikan atau
tetap bertahan pada kesetiaan Allah. Saudara, kita akan memasuki tahun 2022 ya. Kita sedang masuk. Kita sedang masuk dan bagaimana kita berada dalam perjalanan dengan penuh ketegangan ini. Ya, pada satu pihak kita mau taat, mau melakukan kebaikan, atau melakukan kejahatan. Mau mengampuni atau tidak. Mau setia atau tidak setia. Kita akan coba melihat di dalam Alkitab bagaimana kefasikan itu. Orang fasik itu orang yang bagaimana? Ya, saya akan coba baca ayat yang pertama ya. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini hal yang penting, saudara-saudara. Hati itu pusat kendali dari seluruh pikiran kita. Hati itu pusat kendali dari pikiran, dari perasaan, dari tindakan kita. Dan apa? Kalau hati kotor, semua kotor. Kalau hati busuk, semua busuk. Kalau hati penuh dengan dosa, semua penuh dengan dosa. Itu orang fasik. Apa yang ada di dalam pikirannya karena hatinya penuh dengan dosa, semua penuh dengan dosa. Dia merancang, dikatakan di dalam Alkitab, dia merancang kejahatan di tempat tidur, saudara. Saudara, bayangkan, tempat tidur itu tempat yang asik toh, ya. Tempat yang penuh sukacita, persis masuk tidur papa dan mama. Lain halnya papa dan mama ada tegang, ya. Tapi kalau papa dan mama penuh sukacita, ya, menikmati. Di tempat tidur pikir kejahatan. Di tempat tidur pikir rancangan bagaimana membuat rancangan kejahatan kepada orang lain. Ada enggak? Kita itu hanya bisa terjadi kalau hati kita penuh dengan dosa. Hati kita penuh dengan kebencian. Saudara, bagaimana kalau kita memandang orang lain? Kita memandang dengan orang lain, kita memandang sesama kita, kita memandang istri kita, kita memandang suami kita memandang anak-anak kita memandang tetangga kita dengan hati yang jenuh saja, hati yang jenuh. Bagaimana mungkin kita bisa menyapa orang itu? Kadang-kadang orang liwat, kita memandang orang lain dengan hati yang belok. Tahu istilah itu toh, seringkali itu hati belok apa? Ya. Hati ini pusat kendali, saudara, ya. Bicara baik, ke suara orang, ayo manis, muka manis lawang, tapi hati persis rarobang, ya. Hati persis rarobang. Kalau mau tertawa saja Bapak Pendeta, ya. Saya rasa enggak apa-apa. Itu cermin orang fasik. Ada enggak di antara kita? Tidak usah saya bilang ada atau tidak. Tapi yang mau saya katakan adalah kecenderungan kefasikan itu ada saja, termasuk untuk saya. Ada saja berpikir busuk, berpikir menjatuhkan, berpikir kejahatan, ya berpikir segala macam yang menyesatkan. Dan biasanya suka mengajak orang untuk kejahatan. Ya, saudara ya, dan saya rasa ini ancaman. Dan oleh karena itu di dalam perikop kita, ancaman dari kefasikan itu bisa terjadi kapan saja untuk kita. Kadang orang-orang dekat, bahkan sahabat dekat sekalipun bisa menjadi ancaman bagi kita. Bahkan mungkin juga suami bisa menjadi ancaman bagi kita. Bahkan mungkin istri bisa menjadi ancaman untuk kita. Bahkan mungkin kehidupan tetangga bisa menjadi ancaman kefasikan untuk kita. Kita hidup di tengah-tengah badai, di tengah-tengah banyak sekali tantangan, bergerak masuk kolam, bergerak masuk jurang. Orang-orang Kristen ada di antara itu, saudara. Jangan lupa itu, ya. Dan oleh karena itu, yang kedua, kita mau mengalami kasih setia Tuhan. Kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa menjalani tahun 2022 ini dengan tanpa tanpa hati yang bersih, hati yang Hati yang betul-betul putih,
Hati yang putih itu syaratnya apa? Hati yang bersih itu syaratnya apa? Hati yang tidak ada dosa itu syaratnya apa? Ada Tuhan di situ. Hati sebagai lahan untuk mendengar suara Tuhan yang membersihkan tentang kehidupan yang benar. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang penuh kesetiaan, kehidupan yang penuh ketaatan, kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kalau hati kotor, tidak mungkin kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang tegar, yang kuat, yang solid. Orang-orang Kristen yang mampu untuk menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Saudara, hati itu dia menjadi pusat kendali dari segala macam, ya. Dan di dalam Alkitab itu ditegaskan bahwa kuasa Tuhan, terang Tuhan, hukum Tuhan itu menjadi kekuatan yang melindungi orang-orang yang berhati baik, orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang melakukan kehidupan, orang-orang yang berbagi hidup di dalam terang adalah orang yang mengalami kasih setia Tuhan. Saudara, kalau kita berlayar kalau kita berlayar dari mau masuk Tanjung Alang, di situ ada lampu mercusuar. Lampu mercusuar itu biasanya dia menjadi terang, terang itu untuk apa? Terang itu untuk menuntun, memberi tahu jangan jalan situ. Sebab kalau jalan situ karam, jalan sini. Terang itu menuntun kita. Kalau kita hidup di dalam terang, kita hanya bisa hidup di dalam terang kalau kita mengalami kasih setia Tuhan. Ada dua hal kasih setia itu. Yang pertama adalah kasih itu sendiri, kasih itu. Tetapi yang kedua, kesetiaan Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Tidak pernah Ia tidak mengasihi kita. Allah setia mengasihi kita. Ia setia walaupun kita tidak setia. Saudara, itu luar biasa. Allah kita memang hebat betul. Allah kita dahsyat betul. Ya, saudara, apa yang kurang dari Allah kita lagi? Semua sudah Dia beri. Sampai pada anaknya yang satu-satunya Dia beri untuk kita. Apalagi yang mau kita minta? Semua sudah Dia beri. Bahkan rohnya sudah Dia beri untuk kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita anak-anaknya yang hidup di dalam terang. Saudara-saudara, dalam pemahaman Raja Daud, ya, kesetiaan Allah itu, ya, tidak hanya dialami oleh Daud, tidak hanya dialami oleh Israel, tetapi dialami sebagai sebuah sifat Allah yang universal, yang umum, yang dimiliki, melewati batas. Bukan cuma untuk orang Israel, tetapi untuk semua makhluk, bahkan untuk alam ini. Kesetiaan Allah itu. Allah memberi segalanya untuk kita. Saudara, dan malah Dia memberi berkat. Kita punya makanan, kita punya minuman, Dia memberi. Dia sumber hayat. Allah kasih setia itu memberi. Itu tidak berarti bahwa Allah tidak membenci. Allah juga benci. Allah juga marah. Allah juga menghukum. Tetapi semua yang Allah lakukan, membenci, marah, menghukum, Allah lakukan dengan dan di dalam kasih. Allah kita luar biasa, saudara. Dan oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana sikap kita, bagaimana respons kita memasuki tahun 2022 ini yang masih kabur di hadapan kita. Banyak persoalan yang mesti kita hadapi. Saudara, di tengah banyak kesulitan, banyak orang mengeluh. Tadi saya cerita pengalaman teman saya. Dia bilang kepada saya, John, apa saya mau bersyukur kepada Tuhan tentang pengalaman selama 2021? Oh tidak. Begitu banyak masalah yang dihadapi. Begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Dan oleh karena itu orang ragu-ragu terhadap kesetiaan Allah. Orang ragu-ragu terhadap penyertaan Allah. Orang ragu-ragu tentang Allah yang setia.
saya bilang kepada dia itu baik. Kalau Anda ragu-ragu tentang Tuhan itu baik. Kenapa? Kita peduli dengan iman kita. Kalau kita tidak lagi ragu-ragu dengan Tuhan, berarti kita tidak peduli dengan Tuhan. Kalau kita cemas, kita gelisah, kita panik, itu normal saja. Itu normal saja. Iman itu tidak pernah menutup mata kita untuk mengatakan bahwa dunia ini tidak ada masalah. Tidak. Iman tidak membutakan kita untuk mengatakan bahwa kita tidak hidup di tengah-tengah banyak persoalan. Tidak. Iman meyakinkan kita bahwa kita hidup di tengah banyak masalah. Tetapi iman menolong kita untuk apa? Kita melihat masalah dengan cara pandang yang lain. Sekali lagi saya mau katakan. Iman menolong kita supaya kita melihat masalah dengan cara pandang yang lain. Bagaimana melihat masalah? Tuhan mengatakan di dalam firman. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Allah kepada kita. Untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Ketika kita susah, ada Immanuel, Allah beserta kita. Ketika kita cemas, ada Immanuel, Allah beserta kita. Ketika kita gelisah, ada Immanuel, Allah beserta kita. Dan oleh karena itu, di dalam kesulitan, di dalam kesetiaan Allah, kita tetap percaya tentang pengharapan selalu ada pada kita. Karena iman. Ya, kita harus selalu memiliki iman dan pengharapan. Pengharapan itu tidak membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang apatis, orang-orang Kristen yang hanya tunggu man turun dari langit. Oh no, tidak. Kita mesti menjemput tantangan kita. Kita mesti menjemput masa depan kita. Dengan apa? Setia. Bekerja keras. Menjemput dengan mengerjakan keselamatan kita. Itu panggilan iman kita. Kalau ini kita miliki, saya sangat optimistik. Kehidupan percaya orang-orang Kristen menjadi teladan bagi dunia ini. Kita yang akan menentukan tahun ini baru atau tidak. Dalam apa? Iman yang baru, komitmen yang baru, kesetiaan yang baru, spiritualitas yang baru, persaudaraan yang baru. Itu yang akan menentukan tahun ini, tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Saya minta lagu ini kita ulangi satu kali lagi. Kasih setia-Mu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru.
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, mata-Mu? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Saya undang saudara-saudara berdiri untuk kita mengaku iman kita. Saudara-saudara jemaat, dengan semua orang di mana saja yang mengalami kasih setia Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya. Kita akan mengakui, memberi persembahan syukur kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah anjuran ini. Adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan.
Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa bom yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami baru saja memberi dari apa yang kami terima sebagai berkat-berkat-Mu. Tuhan, berkati persembahan kami ini untuk menjadi bagian pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Paduan suara Maranatha, saya persilakan.
Terima kasih untuk kesaksian lagunya. Kita mau berdoa syafaat saudara-saudara dan diakhiri dengan doa Bapa kami dan ada doksologinya ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh-sungguh setia, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami karena kesetiaan-Mu. Kami bersyukur sebab kami mengalami sendiri kasih setia Tuhan. Tuhan telah menghentar kami dengan tuntunan tangan-Mu yang hebat, dengan kasih-Mu menyertai kami melewati badai di tahun 2021. Tetapi juga dengan iman dan pengharapan kami tertuntun untuk mengakhiri tahun 2021 dan Tuhan kami sekarang ada di tahun 2022 dengan perjalanan kami yang panjang. Kami melewatinya dengan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami mau belajar tentang penyertaan Tuhan, membuktikan tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami mau belajar di dalam iman menghargai kasih setia Tuhan, menghormati, mengaguminya. Sebab itu kekuatan kami satu-satunya. Dan Tuhan kami belajar untuk menjadikan hati kami tempat di mana Tuhan bertakhta.
bukan menjadi tempat di mana dosa berkecamuk, sehingga kami bisa merancang kejahatan, tetapi hati kami yang penuh damai, hati kami yang bersih, sebagai pusat kendali untuk belajar tentang kasih setia Tuhan, untuk mengagumi kasih setia Tuhan, untuk mengagumi berkat-berkat Tuhan, untuk mengagumi pengampunan Tuhan dan penebusan Tuhan, untuk mengagumi perjalanan hidup yang terus oleh karena Tuhan mempersiapkan kami masa depan. Kami berdoa, mempercayakan seluruh pergumulan hidup kami, jemaat-Mu, sebagai basis di mana kami mengalami kasih setia. Kami yang duda, janda, anak-anak piatu, yatim piatu, Tuhan bertahta di tengah-tengah rumah tangga kami, supaya kami tertolong. Hati-hati kami menjadi hati yang bersih dan putih, tidak menjadi hati yang kotor, hati yang belok, hati yang penuh dengan kecurigaan, hati yang penuh dengan kebimbangan dan keculasan, dengki, iri. Tuhan, kami akui itu yang sering terjadi, itu yang sering kami rasakan. Dan oleh karena itu kami mau belajar pengalaman bersama Tuhan. Bagaimana kemudian hati kami menjadi hati yang tertata, dibangun dengan iman dan pengharapan. Dengan menghormati dan mengagumi kasih setia Tuhan yang mengampuni kami. Bapak memberkati rumah tangga kami. Suami, istri dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dimanapun Tuhan tolong mereka menjadi orang-orang yang bekerja dengan jujur, dengan penuh sukacita, orang-orang yang mensyukuri di tempat mereka bekerja, entah sebagai anggota TNI, Polri, sebagai ASN, sebagai wira swasta, sebagai tukang ojek, sebagai tukang gunting rambut, sebagai sopir, sebagai kondektur, sebagai tukang becak, sebagai penyapu jalan. Tuhan, jadikan kami semua supaya kami tekun. Kami ulet, kami mau bekerja bukan karena kami mencari nafkah saja, tetapi kami bekerja karena keselamatan yang telah kami alami. Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang belajar di tengah-tengah pandemi. Mereka harus belajar dengan Zoom, mereka harus belajar dengan menggunakan teknologi. Kadang mereka bisa, tetapi kadang juga terbatas karena banyak masalah ekonomi. Tidak semua anak-anak kami yang siap menjalani semua itu. Kami doakan mereka supaya mereka layak, semoga mereka dimampukan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya masa depan, anak-anak yang takut Tuhan. Sebab di tengah-tengah perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan komunikasi yang luar biasa dahsyat ini, moral dan etika kami terganggu. Kami mengalami hoax, kami mengalami penyesatan informasi dan banyak hal. Karena itu Tuhan kuatkan mental, moral, etika kami. Supaya perubahan-perubahan ini, teknologi ini membawa manfaat yang positif bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati semua orang, semua anggota jemaat yang sakit, semua anggota jemaat yang penuh dengan masalah-masalah kedukaan, semua anggota jemaat yang mengalami ketegangan masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi, semua anggota jemaat yang sulit, yang susah, yang mengalami fitnahan dan banyak hal. Kami berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberkati dan melindungi, mengaruniakan kasih setia Tuhan bagi mereka. Kami bersyukur dalam seluruh kegiatan pelayanan di dalam jemaat ini. Kami bersyukur untuk pelayanan tahun 2021 dari Tuhan memberkati. Supaya Bakopel tetap menjadi kekuatan pelayanan yang memungkinkan pelayanan di dalam jemaat berjalan dengan baik. Kami mendoakan pimpinan unit, sektor, wadah pelayanan semua dengan semua tanggung jawab. Tuhan memberkati mereka semua, tugas-tugas pelayanan. Kami mendoakan juga duka cita yang ada di dalam keluarga di dalam jemaat, secara khusus keluarga Polatu atas meninggalnya Bapak Berti Polatu.
Tuhan memberi penghiburan, iman, dan pengharapan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa menyerahkan penyelesaian pembangunan Gereja Gloria, Pastori 4 Jemaat Ebenezer. Tuhan memberkati. Juga mungkin rumah-rumah jemaat. Kami mendoakan jemaat-jemaat yang sedang berproses membangun rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal. Tuhan memberkati mereka semua. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, seluruh pelayanan di dalam jemaat ini kami taruh di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Allah Bapa di sorga memberkati seluruh kehidupan masyarakat, kemajemukan di tengah-tengah masyarakat ini. Ajar kami untuk hidup bersama, tidak hanya dengan agama lain, tetapi juga kemajemukan di dalam kultur kami, di dalam jemaat-jemaat. Kami belajar untuk hidup bersama. Kami belajar untuk saling menopang, saling membantu, saling memberdayakan, saling membanggakan satu dengan yang lain, karena pemerintah kota sampai di RT dan RW sekalipun. Tuhan memberkati kami semua. Pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini Tuhan berkati secara khusus Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer, dengan seluruh rencana pelayanan ke depan. Bapa di sorga, kami mendoakan seluruh kehidupan bersama. Seluruh percaya Tuhan punya kuasa untuk segalanya dan dosa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi dan tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan, gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus Kristus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala jengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara-saudara jemaat, untuk tugas pengutusan itu terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Kita bersyukur bersama saudara-saudara. Ibu Bapak semua, shalom.